complicated when it hurts. Oke, halo semua dan ketemu lagi di channel Gorioris. Hari ini kita bakal ngelakuin sebuah balapan tapi dengan special livery dari Milestone. Dan ini adalah DLC baru yang sebenarnya nggak baru-baru amat, cuman karena emang baru aja gue pasang dan baru aja gue beli untuk DLC, makanya baru bisa untuk review modnya kali ini. Dan ini kita ada, kalau nggak salah ada 5 livery. Yaitu yang pertama ada livery di Valentino Rossi ketika waktu balapan di GP Assen, tepatnya di MotoGP Belanda pada tahun 2007. Yang gue inget sih kali itu si Rossi di tahun 2007 nggak bisa untuk tampil bagus karena nggak tahu kenapa dia, kalau nggak salah beberapa balapan ketika di GP Turki itu dia nggak bisa untuk tampil di bar. Makanya kali itu menjadi musuhnya Ducati dengan Casey Stoner yang menjadi seorang juara dunia pada tahun tersebut. Tapi wajar aja sih karena emang kan nggak selamanya setiap tim, setiap pembalap bakal setiap tahunnya bakal bagus, karena nggak semuanya bakal berjalan mulus seperti Marquez. Sebenarnya hari ini si Marquez lagi ngedrop banget hingga sekarang udah 2 musim dia nggak bisa untuk tampil bagus gara-gara dia cedera ketika balapan di BRS, tepatnya di musim 2020 awal mula seri pertama. Selain dari Valentino Rossi, ini ada livery khusus juga atau special livery dari pembalap asal Spanyol, yaitu rekan tim Rossi ketika di Yamaha, tepatnya itu si Jorge Lorenzo. Jadi di sini adalah livery yang digunakan Lorenzo ketika balapan di Laguna Seca pada tahun 2009. Dan ini menjadi livery yang cukup keren juga karena emang gue sendiri lebih suka warna kayak gini, warna-warna yang simple aja, nggak terlalu banyak warna, simple, elegan. Apalagi ini zaman-zamannya Yamaha menjadi rajanya di MotoGP. Pokoknya mulai Rossi sama Lorenzo udah gabung tuh bakal makin sengit banget, apalagi di pedoknya itu udah disekat, udah emang nggak bisa untuk saling curi data, katanya sih gitu kan, tapi emang bener sih. Nah, selain Lorenzo juga ada yang ketiga, yaitu tepatnya Casey Stoner ketika balapan di kandangnya itu di GP Australia pada tahun yang sama, yaitu di tahun 2009. Dan ini menjadi livery Ducati yang paling fresh banget, paling seger banget. Dia dasarnya warna putih, terus dikasih warna striping warna merah, hingga juga striping bendera Australia itu warna biru. Jadi lebih kayak keren aja dan lebih kelihatan kayak bener-bener cerah banget cuy. Menggambarkan ini motor kayak bener-bener penuh apa ya, kayak kebahagiaan sekaligus rasa nasionalis yang tinggi dari seorang Casey Stoner. Dan hari ini di yang keempat juga ada livery dari Pedrosa ketika balapan di GP Aragon pada tahun 2011. Terakhir kali Honda gunain livery spesial ya ini sih. Selain itu nggak pernah ada lagi cuy, terakhir ini kan. Dan ini pun liverynya keren, cuman gue nggak tahu kenapa gue sendiri ngerasa fontnya kayak bukan font yang apa ya cuy. Ini aja kayak, ini seakan-akan yang ngedesain motornya, liverynya kayak asal tempel aja dan seakan kayak kurang niat cuy. Lihat aja dari fontnya itu bener-bener ya ampun, apalagi nggak ada gradasi dari warna motornya. Tapi nggak apa sih, kalau yang suka pasti bakal suka cuy. Nah, saat ini juga kita bakal sengaja untuk ngegeber Yamaha YZR M1 dan kita bakal coba balapan dengan 3 lap aja, nggak usah panjang-panjang kan. Ini kita nggak main karet, nggak terlalu serius untuk balapan di sini. Yang penting kita udah tahu gimana update terbaru atau DLC baru yang disediain sama Milestone, yang sebenarnya itu nggak baru-baru amat karena emang baru gue aja, baru bisa gue review saat ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke sirkuit Assen. Apakah hari ini ada peluang bagi Valentino Rossi untuk comeback di GP Belanda atau malah sebaliknya? Karena hari ini musuh kita nggak musuh yang istilahnya kayak biasa di belakang. Jadi hari ini ada musuhnya yang super legend seperti Casey Stoner, Lorenzo, Pedrosa hingga Marco Simoncelli. Misalnya ada yang pengen gue harapin nanti untuk update dari MotoGP 22, dimana gue sendiri pengen banget ada real event kayak misalnya kita menjadi lakon atau seseorang yang pada saat balapan itu ada drama. Ya kayak si Rossi sama si Marquez pada tahun 2015 ketika di GP Sepang. Simpelnya sih kita kayak ngelakuin adegan ulang atau reka ulang pada MotoGP Sepang ketika pada tahun 2016. Sebenarnya kayak kita nge-flashback tapi kita ngemainin juga pembalap yang ada tersebut seperti Valentino Rossi atau mungkin sama Marquez. Karena pastinya bakal seru banget kalau nanti kita ngemainin mode tersebut karena jarang-jarang dan udah lama banget fitur tersebut nggak pernah ada di MotoGP game. Saat ini Valentino Rossi bakalan start dari grid ke-6. Semoga aja kita bisa ngebawa motor ini dengan bagus karena ini nggak ada bantuan TGS. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke track, dan ini pun kita nggak bisa milih, maksudnya nggak bisa untuk
memiliki ban yang bakal aus karena emang ini hanya balapan 3 lap. Ibaratnya kita hari ini pakai ban goib yang gak bakal habis ini. Ngapain sih Valentino Rossi malah ngestak di sesi warming up lap ini? Aduh, udah berkali-kali kita ngalamin hal tersebut di MotoGP game cuy, tepatnya di MotoGP 21. Kalau gitu saatnya kita bersiap untuk MotoGP Asen, tepatnya di era 4 tak 800 cc. Oke, semangat. Oke semua, ini dia sensor sekelas MotoGP untuk Asen Grand Prix. And on the way, era 4 tak bisakah Valentino Rossi tampil kembali berjaya di GP Asen, tepatnya di musim kali ini. Dan kita overtaking duo Honda perlahan masuk, Marco Simoncelli kembali namanya Dovi melebar dan bagus sekali. Kali ini kita udah bisa untuk merangsak ke urutan keempat dan malah lebar, sayang sekali kita kecolongan lagi. Dan ini pun kita hari ini menggunakan handling atau fisik yang sama, nggak ada bantuan dari TGS, jadi murni kita open gasnya, mainnya sabaran cuy. Saat ini Marco Simoncelli serta Pedrosa masih mengisi pose 3 dan mendefense laju dari Valentino Rossi agar Rossi nggak bisa untuk tembus mengejar Stoner yang dekatnya. Saat ini high speed corner perlahan nampaknya balap asal di depan itu dari 3 negara berbeda ya, antara si Stoner dari Australia, kemudian Simoncelli dari Italia, dan juga si Pedrosa dari Spanyol. Saat ini kembali Valentino Rossi mengejar kencang sekali Bugatti Pedrosa perlahan masuk. Kita bakal coba untuk mencari peluang dari Pedrosa nanti di situ ketiga, tepatnya di high speed corner tikungan ke-11 yang ada di depan. Saat ini mencari peluang, balik fokus dengan power angka 3 dan grip ban kita masih sangat awet. Bisakah Rossi tampil bagus berkati Pedrosa? Dan saat ini final sektor awal menuju final chicane, akankah Pedrosa memberikan ruang pada Valentino Rossi saat ini menuju lap kedua dan cukup nge-slide tadi? Hati-hati, oke. Kita overtaking Pedrosa di akselerasi, bisakah Rossi? Dan akhirnya kita overtaking Pedrosa dan kita blocking langsung, dan nampaknya Rossi atau Pedrosa sempat kontak tadi. Dan saat lap kedua kita overtaking Pedrosa, kembali berduel side by side. Itu pertama kembali Pedrosa merangsak, tapi sayangnya Pedrosa nggak bisa untuk mengambil alih posisi dari Valentino Rossi. Kembali melebar, Marco Simoncelli masih memblocking laju dari Rossi di sini. Serta Casey Stoner masih berjaya dan leads the way untuk posisi pertama saat ini menuju track lurus. Akankah Rossi bisa mencoba slip trim dan bisa mengejar Marco Simoncelli di sini? Sepertinya udah bisa. Oke, ini dia kita overtaking Marco Simoncelli akhirnya di menuju high speed corner, tapi sayangnya Marco Simoncelli lebih kencang di top speed daripada Yamaha. Dan saat ini Marco Simoncelli masih terus mencoba mengovertake Stoner di posisi pertama. Akankah Marco Simoncelli bisa mengisi posisi pertama atau malah justru kita dengan Valentino Rossi yang bisa menggeser Casey Stoner? Saat ini break kembali tikungan ke-9, kita overtaking Marco Simoncelli kembali ujung lagi mencoba mencari peluang side by side di sini. Kembali Marco Simoncelli mendefense. Rossi sayang sekali masih belum bisa untuk overtaking membalap dari Honda Gresini untuk posisi kedua, dan saatnya menuju final sektor. Pembuktian Rossi untuk bisa mengovertaking Simoncelli nantinya di final chicane. Masih menjadi peluang. Oke, makin ada peluang, semakin dekat, dan akankah Rossi bisa berjuang di sini dan kembali sliding perlahan masuk? Oke, ada peluang overtaking Marco Simoncelli dari segini, dan kita malah motong jalur, tapi untungnya nggak ada track limit cuy. Tumben banget ya. Oke, lap ketiga, final lap mendekati Marco Simoncelli di first corner. Oke, ini dia, kita ambil alih dari posisi kedua dan nampaknya kita berhasil menggeser Marco Simoncelli, dan akhirnya Simoncelli berhasil kita kalahkan untuk posisi kedua. Dan saat ini akankah Marco Simoncelli mau fight back Valentino Rossi dan bernaja, dan bener aja Marco Simoncelli melawan balik Valentino Rossi. Kita nggak boleh nyerah, kita bakal hajar kembali Simoncelli. Segini kembali berjuang lagi Valentino Rossi, akhirnya bagus sekali kita overtaking Marco Simoncelli di posisi kedua, dan akhirnya kita diakselerasi, sudah lepas dari kejaran Simoncelli untuk posisi kedua. Dan saat ini Casey Stoner berjaya di urutan pertama menjadi leader, leads the way untuk final lap MotoGP Asen. Dan nampaknya Pedrosa di belakang kita yang berjuang untuk menggeser Yamaha YZR M1. Kembali Pedrosa untuk melawan kita balik, tapi kita nggak boleh ngalah, kita nggak boleh untuk menyerah di sini. Misalkan 2 sektor lagi, mampukah Rossi dengan YZR M1 2007 mengisi posisi kedua meskipun kita terus dikejar oleh Pedrosa? Dan benar aja Pedrosa merangsak mengovertaking Valentino Rossi di final sektor. Kita nggak boleh ngalah, kita bakal overtake kembali Pedrosa dari sekarang. Kembali kita overtaking di high speed corner final sektor.
berduel Pedrosa, Simoncelli hingga menuju final sektor. Final jika Inakan Rossi bisa untuk menggesek tembang lebar, kita menghajar kembali, kita fallback kembali 3 sekaligus. Kita overtaking Simoncelli, Vermeulen serta Pedrosa, dan akhirnya kita berhasil menggeser dan mengisi posisi kedua. Kita bakal Willy dan akhirnya kita berhasil mengisi posisi kedua. Dan malahan si Rossi ketabrak cuy, langsung keras loh. Ya ampun, pada barbar semua ya, lagi kita lagi selebrasi malah ditabrakin sama rival yang ada di belakang. Nah saat ini kita hari ini memiliki lap time yang gak jauh-jauh amat sama si Stoner, cuman yang paling cepat adalah Dovi dengan waktunya 1 menit 33,524. Kenceng banget ya, padahal yang menang adalah si Ducati, yaitu si Casey Stoner. Tapi nggak masalah, yang penting kali ini udah bisa membuktikan bahwa livery dari Valtteri Rossi udah bisa membuat kesempatan lagi tuh bisa menangi balapan di GP Historical. Jadi oke, semuanya itu aja untuk episode kita ngebahas soal special livery. Dan kalau gitu kita langsung aja untuk pamitan, dan kita bakal ketemu lagi di next video. Kalau gitu thank you nonton dan sampai ketemu di next video. Oke, bye, ciao. Even though he didn't manage to win the race today, he still put on a great show. The applause from the team and fans is definitely deserved.